Agrimedians. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa kembali Sobat Agrimedians di podcast Agrimedia. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta semangat untuk terus berkarya dan berliterasi. Nah, Sobat Agrimedian, pada kesempatan kali ini suasananya akan sedikit berbeda. Karena kita tidak hanya berbincang tentang buku, tetapi kita juga akan melihat para penulis muda yang sangat luar biasa. Mereka ini masih duduk di bangku SMP, tetapi sudah berani menuangkan ide, pengalaman, dan imajinasinya menjadi sebuah karya yang bisa diterbitkan menjadi sebuah buku. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih mendalam 3 karya siswa SMP IT Wahdatul Ummah, yaitu Memeluk Langit, Mendekap Bumi, Pertualangan Bella, dan Buku Redam. Buku Memeluk Langit, Mendekap Bumi adalah buku yang menuangkan dan menghadirkan karya berupa cerpen dan puisi dari berbagai tema dan sudut pandang para penulis muda. Kemudian ada buku Pertualangan Bella. Buku ini mengajak para pembaca untuk bercerita dengan imajinasi, pertualangan, dan pesan-pesan yang menarik. Kemudian yang terakhir ada Buku Redam. Buku Redam ini merupakan salah satu kumpulan antologi karya sastra yang berisi tentang kesan dan perasaan para penulis muda. Oke, sebelum kita berbincang terlalu dalam, rasanya kurang kalau kita belum kenalan terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya akan berkenalan dengan pantun dan kalian semua boleh balas dengan cakep. Pergi ke taman membawa pena. Cakep. Menulis cerita penuh makna. Cakep. Salam kenal semuanya, saya Reva Dinda Monika selaku host podcast akan menemani Sobat Agrimedians pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Kepala Sekolah SMP IT Wahdatul Ummah. Boleh Bapak untuk diperkenalkan nama dan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifuddin. Saat ini diberikan amanah sebagai Kepala SMP IT Wahdatul Ummah Metro. Cukup. Baik, terima kasih Bapak. Senang Bapak bisa hadir dan berbagi cerita kepada kita hari ini. Selanjutnya ada Ibu pendamping yang pastinya banyak cerita dan kesan pada saat mendampingi siswa-siswanya dalam berkarya. Boleh Ibu untuk memperkenalkan namanya? Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Tuti Alawiyah. Biasanya anak-anak panggilnya sudah Tuti. Saya di SMPT Wahdatul Ummah sebagai guru pendamping literasi. Baik, terima kasih Ibu. Yuk, selanjutnya kita akan berkenalan dengan 4 siswa perwakilan penulis buku 3 buku tersebut. Boleh adik yang pertama untuk memperkenalkan nama, kelas, dan sedikit cerita tentang karya yang ditulis. Nama saya Basyasha Takia Muda, saya kelas 8 dan saya yang menulis buku Petualangan Bella Sasa. Ya, biasanya dipanggil siapa? Nada. Nada. Coba kita hai-hai. Halo Nada. Halo Nada. Ya, selanjutnya boleh. Perkenalkan, nama aku Afifah Fitriah, biasanya dipanggil Afifah. Aku kelas 8 SMP di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro. Cerita sedikit, aku menulis buku Petualangan Bella bersama teman-teman. Halo Afifah. Halo Afifah. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama aku Zaskia Putri Perkana dari kelas 9 Cutnyatin dari sekolah SMP Wahdatul Ummah. Saya salah satu karya saya ada di buku Memeluk Langit, Mendekap Bumi yang judulnya Kedua Anak yang Jahil bersama teman saya. Ya, biasanya dipanggil siapa? Saskia. Saskia. Halo Saskia. Saskia. Yes, Kak Dinik.
Selanjutnya boleh. Perkenalkan, nama saya Dalila Lutna Syakira. Saya dari kelas 9 dan karya saya ada di salah satu buku Memeluk Langit Mendekap Bumi. Biasa dipanggil Lutna. Hai Luna. Tapi kayaknya kakaknya kalau manggil satu-satu udah nggak inget lagi sih. Mungkin ingetnya si Afifah. Ya, Afifah Nada. Sama Zastia. Nah, oh iya, baik. Sebelum ke sesi selanjutnya, boleh kita jargon terlebih dahulu. Kalau misalnya kakak bilang, are you ready? Kalian bilang, yes, I am ready. Terus habis itu kita tepuk semangat. Kalian udah bisa tepuk semangat? Yang biasa tepuk semangat di sekolah. Bisa. Biar tetap semangat terus kita ya. Oke, kakak mulai. Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk semangat. 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 Oke. Sobat Agrimedians, dari perkenalan tadi kita bisa melihat bahwa sebuah karya bisa berawal dari ide dan keberanian untuk mencoba. Lalu, bagaimana proses siswa mulai menulis, dan apa saja tantangannya, dan bagaimana peran guru serta sekolah dalam mendampingi mereka hingga karya tersebut menjadi sebuah buku. Nah, semua ceritanya akan kita bahas dalam perbincangan kali ini. Baik, yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak, kalau melihat siswa-siswi SMP IT Wahdatul Ummah mampu menghasilkan beberapa karya dengan karakter yang berbeda, seperti Memeluk Langit Mendekap Bumi, Pertualangan Bella, dan Redam, apa yang Bapak rasakan dan apa yang membuat sekolah memberikan ruang bagi siswa untuk berkarya? Baik, terima kasih. Tentu yang saya rasakan sebagai pimpinan sekolah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang tentunya memiliki calon-calon penulis yang bisa menuangkan ide dan gagasannya masing-masing. Ada yang bisa pandai menulis puisi, ada yang pandai menulis cerita. Kemudian dalam hal ini sekolah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak semuanya untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Wah, luar biasa. Berarti sejak awal sekolah memang ingin memberikan ruang agar potensi dan kreatif anak-anak bisa berkembang melalui karya. Betul sekali. Baik, selanjutnya untuk Ibu Guru Pendamping, kalau boleh diceritakan Bu, bagaimana awal mula siswa-siswi mulai menulis? Apakah ada kegiatan atau proses khusus yang dilakukan hingga karya mereka akhirnya dapat diterbitkan menjadi buku? Ya, terima kasih Kak. Saya sebagai guru pendamping itu mulanya, ini berarti sedikit cerita ya Kak ya. Mulanya saya melihat dari kegemaran mereka terhadap membaca literasi. Jadi mereka kan santri boarding ya. Jadi saya sering gitu mendapati mereka sedang membaca buku gitu. Nah, mulai dari situ saya merasa bahwa sepertinya mereka punya bakat-bakat terpendam, dan itu juga selaras dengan ketika mereka menulis cerita, ketika pembuatan karyanya sangat menarik dan imajinasinya tuh tidak ketebak gitu ya. Jadi sangat menarik, sehingga dari situ saya melakukan pendampingan terus setiap harinya, setiap pembelajarannya saya lakukan pendampingan, dan mereka alhamdulillah akhirnya sampai di tahap bisa mengeluarkan buku antologi. Insya Allah. Jadi ternyata di balik sebuah buku itu ada proses yang cukup panjang gitu ya Bu ya. Mulai dari menemukan ide, menulis, mendampingi, sampai akhirnya karya tersebut bisa diterbitkan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan untuk penulis Memeluk Langit Mendekap Bumi. Adik ini pertama kali mulai menulis, apakah sejak awal memang sudah memiliki keinginan untuk menjadi penulis, atau sebenarnya hanya menuangkan ide dan cerita? Menurut saya lebih kepada mencoba. Kami menulis karena kami ingin menuangkan ide atau cerita yang telah kami buat, dan kebetulan sekolah kami juga mendukung hal tersebut. Jadi setelah kami mendengar tulisan kami bisa diterbitkan menjadi buku, kami merasa sangat senang dan
semangat dan tertarik untuk menulis lagi. Berarti itu sebuah kesempatan besar ya yang harus dimanfaatkan gitu. Saat pertama kali saya tahu ketika karya saya dan teman-teman menjadi buku, rasanya sangat senang dan bangga sekali. Wah, temannya selanjutnya Oh, ya. Awalnya sih saya cuman maunya coba-coba untuk nulis karena emang kadang-kadang ada ide yang muncul di pikiran, akhirnya ditulis di buku kosong. Tiba-tiba dan akhirnya saya waktu itu pernah mengajukan ke Ustazah ini untuk menerbitkan buku itu, kira-kira bisa apa enggak, ternyata alhamdulillah bisa dan sekarang udah jadi buku. jadi kayak berhasil membuat hasil yang bermanfaat gitu ya dari sebuah pikiran, ide atau kegabutan kita menulis gitu ya bisa menjadi sebuah buku. Boleh adiknya yang sampingnya mau diceritakan juga? Waktu saya tahu jika SMP WU ingin menerbitkan buku, saya semakin semangat untuk menulis karya dan menuangkan isi cerita kita kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik. Wah, berarti semuanya itu dimulai dari mencoba. Tidak harus langsung punya cita-cita menjadi seorang penulis ya. Kita coba-coba dulu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk pertualangan Bella. Kalau kakak sendiri pertama kali membuat pertualangan Bella, apakah sejak awal sudah terbayang bahwa cerita dari imajinasi tersebut nantinya akan menjadi sebuah buku? Kebetulan saya tidak tahu bahwa SMPTU ini bisa menerbitkan buku ke Gramedia, dan saya saat itu hanya coba-coba untuk membuat dongeng tersebut karena saya juga disarankan oleh Ustazah Tuti untuk membuat dongeng tersebut, dan akhirnya saya buat dan alhamdulillahnya berhasil. Itu dongengnya emang dari langsung imajinasi atau mungkin dari buku-buku cerita yang sebelumnya pernah kamu baca atau dari film-film gitu? Mungkin imajinasi saya sendiri, dan saya juga mencari inspirasi dari buku-buku. Ya, karena kan kalau di petualangan Bella itu kan mengisahkan tentang dunia-dunia kerajaan-kerajaan Iya. gitu kan. Iya, imajinasi. Selanjutnya adiknya. Kalau saya lebih ke imajinasi, karena aku dari imajinasi itu banyak tokoh-tokoh yang unik, seperti hewan yang bisa berbicara, putri duyung, dan tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk penulis Memeluk Langit Mendekap Bumi, pertanyaannya, di dalam Memeluk Langit Mendekap Bumi ada puisi dan cerpen tentang Rasulullah, kehidupan santri, persahabatan, mimpi hingga kehidupan sehari-hari. Dari mana biasanya ide-ide untuk tulisan itu bisa muncul gitu? Biasanya sih kayak kehidupan sehari-hari karena kan saya asrama ya. Ya, jadi itu kadang-kadang keinget aja kegiatan apa yang kita lakuin gitu. Atau enggak emang ide atau video-video yang sering ditonton gitu. Cerita pendek. Berarti tuh bukunya tuh berisi kayak kehidupan faktanya gitu ya, lebihan ya. Temannya boleh? Menurut saya pribadi, saya juga bisa dari pengalaman sehari-hari atau apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu pendamping. Menurut Ibu, apakah siswa lebih mudah menulis berdasarkan pengalaman sendiri atau justru berdasarkan imajinasi? Bapak, Ibu membantu mereka mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah tulisan. Kalau menurut saya, kalau melihat dari potensi mereka ini berbeda-beda ya Kak ya. Ada yang mungkin dari pengalaman pribadi mereka di pondok misalnya, atau misalnya kehidupan berteman gitu ya. Dan juga tentunya dari referensi buku yang mereka baca itu menjadi salah satu juga cara mereka untuk menulis ide yang mereka temukan. Atau mungkin dari tontonan mereka, dari game gitu, dari game yang mereka mainkan itu juga bisa menjadi inspirasi mereka. Jadi kalau saya lihat beda-beda, dan saya sih membebaskan mereka untuk memberikan ruang kepada mereka. Yang penting mereka mampu dan bisa dan mau untuk menuangkan ide tersebut gitu. Jadi lebih bisa berkembang lagi gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Memeluk Langit Mendekap Bumi. Di antara menulis puisi dan cerpen, menurut adik-adik mana yang lebih menantang
Apa kesulitan yang paling terasa ketika membuatnya? Kalau aku secara pribadi sih cerpen, karena butuh waktu yang lama kayak nentuin tokohnya yang protagonisnya gimana, alurnya jadinya gimana, terus itu konflik dan cara penyelesaiannya juga gitu. Tapi adiknya nulis puisi juga nggak? Belum. Belum pernah. Berarti nulis cerpen itu. Pernah. Pernah. Waktu itu kan di bahasa Indonesia kan ada juga pembelajaran, mereka mencoba menulis semuanya yang mereka mampu mereka buat dulu gitu. Tapi ya mungkin ya tadi tuh yang menantang buat itu ya cerpen. Cerpennya. Temennya lebih sulit yang puisi atau cerpen? Menurut saya puisi, karena puisi itu sangat sulit untuk mencari diksi yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah. Di dalam Memeluk Langit dan Mendekap Bumi terdapat karya yang mengangkat kecintaan kepada Rasulullah dan kehidupan sehari-hari sebagai santri. Seberapa penting menurut Bapak nilai-nilai tersebut hadir dalam karya siswa? Kalau menurut saya pribadi, nilai-nilai itu ya sangat penting sekali. Apalagi mereka ini kan generasi yang hidup di zaman yang berdampingan dengan gadget, tentu banyak distrak hari ini itu kan ya. Maka untuk membendung distrak yang negatif tadi itu, kita kenalkan dengan nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai role model yang sempurna bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Gitu. Betul sekali. Jadi karya siswa bukan hanya menjadi tempat untuk berkreasi, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai positif. Selanjutnya untuk penulis petualangan Bella. Sekarang kita masuk ke petualangan Bella. Apa yang paling seru ketika menulis cerita petualangan Bella yang bisa membawa pembaca ke dunia dongeng dan imajinasi? Menurut saya pribadi yang paling seru itu adalah membuat tokoh dan petualangannya. Karena di sini kita bisa membuat ceritanya menjadi lebih menarik dan lebih seru, dan kita bisa membuat dunia sendiri sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Sama seperti Nada, saya juga suka tentang imajinasi. Banyak tokoh-tokoh yang seru seperti hewan yang bisa berbicara, lalu peri, putri duyung, dan yang lain-lain. Terus ada juga tempat yang pernah kita kunjungi, itu sangat seru sekali. Wah, berarti emang seru sekali ya. Dunia imajinasi memang memberikan ruang yang luas untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada di kehidupan nyata. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dalam membuat petualangan Bella, bagaimana adik-adik membangun tokoh, tempat, dan jalan petualangannya? Apakah semua berasal dari imajinasi atau sendiri aja gitu? Kalau aku biasa itu lebih ke semua tentang imajinasi. Oke, jadi semuanya itu dibuat secara imajinasi ya. Kalau adiknya sama atau bagaimana? Sama sih, aku juga tentang imajinasi, cuman mungkin bedanya aku lebih suka melihat inspirasi terlebih dahulu daripada langsung berimajinasi lalu nulis gitu. Keren, berarti untuk membuat dongeng pun ternyata ada proses membangun dunia ceritanya ya, bukan sekedar berimajinasi saja. Oke, selanjutnya untuk Ibu tentang buku redam. Selain Memeluk Langit dan Mendekap Bumi dan Petualangan Bella, ada juga redam yang menjadi antologi karya SMP IT Wahdatul Ummah. Kalau boleh diceritakan apa yang melatar belakangi lahirnya buku redam dan seperti apa proses siswa-siswi sampai karya mereka bisa terkumpul menjadi satu antologi? Ya, mungkin di sini tidak ada ya perwakilan untuk penulis redam, karena memang redam itu buku antologi siswa yang saat ini siswanya sudah lulus gitu. Jadi itu buku antologi angkatan. Jadi di dalam buku redam itu isinya adalah antologi cerpen satu angkatan gitu. Dan itu angkatan 7 SMP IT Wahdatul Ummah yang saat ini mereka sudah memasuki jenjang SMA, sehingga di sini mereka tidak hadir gitu. Ya,
kalau di dalam menulis buku redam itu tentu prosesnya juga cukup panjang ya Kak ya. Mulai dari mereka ya tadi sama proses menulis dari dongeng dulu, kemudian membuat cerita-cerita yang mungkin berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu, imajinasi dan lain sebagainya. Kemudian saya ya membuat satu proyek dan memahamkan kepada mereka bahwa ini proyek angkatan begitu. Jadi harapannya masing-masing mereka, setiap mereka menyumbangkan satu idenya untuk dibukukan begitu, sehingga di dalam buku tersebut lengkap, tidak ada yang karyanya tidak di sana gitu. Sehingga prosesnya tentu lebih panjang karena tidak ada proses filterisasi di sana. Kalau misalnya belum sempurna, saya minta mereka untuk memperbaiki lagi gitu. Jadi prosesnya jauh lebih panjang dibandingkan buku yang lain begitu Kak. Sehingga alhamdulillah mereka kooperatif di tengah kesibukan mereka saat itu di kelas 9, tapi mereka mampu untuk bekerja sama dengan saya untuk menuliskan dan juga memproses buku tersebut, karya-karya mereka, sehingga akhirnya alhamdulillah sekarang ada dan bisa dinikmati oleh para pembaca. Bisa dibagikan gitu juga ya kepada generasi bawahnya. Iya benar. Adik-adiknya juga kan jadinya punya inspirasi yang lebih banyak, dan tentu kalau bukunya dari karya kakak-kakaknya sendiri kan motivasinya jauh lebih terbangun dan inspirasinya juga jauh lebih luas gitu. Nih Bu, kalau melihat redam yang menghimpun karya dari 37 siswa, menurut Ibu apa makna penting dari hadirnya buku bagi siswa dan budaya literasi? Menurut saya sangat penting ya Kak ya, karena di zaman sekarang literasi yang bisa dikatakan di Indonesia saat ini cukup rendah, sehingga hadirnya karya mereka di buku redam ini merupakan satu langkah kecil gitu ya, yang membuktikan bahwa literasi kami di SMPT Wahdatul Ummah itu terbangun gitu. Jadi tidak hanya sekadar kata-kata bahwa literasi di sekolah kami bagus, literasinya sudah bagus, baik gitu. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kita bisa membuktikan bahwa salah satu bukti bahwa literasi di sekolah kami bagus adalah ya mereka mampu menulis dan menghasilkan buku. Karena proses menulis itu kan tidak hanya tiba-tiba menulis ya, tapi ada proses membaca, memahami, menuangkan ide, sampai akhirnya karyanya bisa ditulis dan diterbitkan gitu. Jadi ya sangat penting menurut saya. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Oke, selanjutnya buat adik-adiknya, pada saat menulis itu kalian pernah nggak kayak kehabisan ide? Dan terus gimana caranya kalian itu bisa menentukan ide-ide baru lagi untuk dituliskan? Biasanya sih aku kalau misalnya udah mikir dan udah kayak nggak tahu mau bayangin apa lagi tuh gak terlalu memaksakan sih Kak. Kalau misalnya emang udah istirahat dulu, tapi biasanya ide-ide itu muncul pas lagi emang lagi kegiatan yang biasa kayak lagi nyapu atau sebelum tidur, tiba-tiba ada tuh ide ya langsung ya ditulis gitu biar besoknya nggak lupa lagi gitu. Berarti langsung ditulis aja biar nggak lupa gitu ya. Kemarin temannya lagi si Afifah. Kalau aku pribadi biasa kalau misal aku kayak udah gak ada ide nih, udah aku istirahat dulu bentar, terus juga ide muncul lagi. Nah sama kayak Kak Jaskia, aku langsung kayak berusaha nulis apa yang ada di otak aku biar nggak lupa. Itu berarti kamu langsung ngambil buku gitu langsung nulis atau gimana? Iya, aku bisa kayak gitu. Iya temannya Nada. Kalau aku sih sama ya kayak Kak Zaskia sama Arifah. Aku juga biasanya tuh munculnya di saat-saat yang tidak terduga gitu. Jadi kayak lagi ngelakuin apa tiba-tiba kepikiran, terus ya sama gitu juga ditulis, baru nanti pas udah mau buat ceritanya baru dimasukin ke dalam cerita. Yang terakhir, Menurut saya akan mencari inspirasi dari lingkungan sekitar atau berdiskusi dengan teman. berarti kalau kita berdiskusi itu nanti menemukan ide-ide yang lebih banyak Iya, gitu iya. ya. Lebih banyak idenya. Apalagi kalau cewek itu ya kan pasti kayak ceritanya lebih banyak gitu jadi kita nggak kehabisan ide buat nulis. Melimpah idenya jadinya. Luar biasa. Kemudian pertanyaan untuk Bapak, mengapa anak-anak perlu diberikan ruang untuk berimajinasi dan menuangkan imajinasi tersebut menjadi sebuah karya?
setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, terkait dengan kemampuan menulis, ini kan tidak semua anak memiliki. Maka penting bagi saya atau bagi kami sekolah untuk memfasilitasi hal ini, sehingga harapannya nanti itu bisa menjadi bekal mereka di kemudian hari seperti itu. Dengan dia bisa menulis, dengan dia bisa mencurahkan ide-idenya, itu harapannya nanti itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan lewat tulisan itu harapannya juga bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan melalui tulisan itu. Jadi berdakwah, menyebarkan nilai kebaikan itu tidak hanya melalui podium, tetapi bisa melalui tulisan yang mereka ukir di kertas atau di buku yang setiap hari mereka pegang. Pak, terima kasih. Selanjutnya untuk penulis memeluk langit mendekap bumi. Selama proses menulis, pernah nggak kalian itu kayak merasa bosen atau jenuh, atau mungkin kayak tiba-tiba kayak udah nggak mau nulis lagi gitu? Pernah. Pernah. Gimana? Coba boleh diceritain? Waktu itu tuh kayak mau bikin cerita, cuman kayak aduh bingung ngapain, soalnya cerita-cerita yang lain tuh udah ada dan ya pasti ulang-ulang gitu petualangan atau yang lain, jadi kayak nggak tahu mau bikin apa. Akhirnya istirahat sebentar beberapa hari, terus itu pas lagi baca buku nih tiba-tiba kayak oh aku bikin kayak gini juga ya, cuman lebih beda lagi, lebih yang sepikirnya gitu, dan terus itu kayak bikinnya sama, cuman mungkin ada beberapa tambahan atau yang dikurangin gitu. Jadi kita harus tetap menulis ya, biar karyanya tuh nggak sia-sia yang udah kita tulis, biar tetap bisa menjadi sebuah buku gitu ya. Temennya selanjutnya mau ada yang disampaikan? Kalau misalnya struggle dalam menulis pasti ada ya. Dan itu aku biasanya mengatasinya tuh dengan cara Atau dengan makanan atau minuman kesukaan gitu, bisa menaikkan mood gitu. Iya, aku biasanya cari makan kesukaan aku. Jadi aku kayak makan nih kesukaan nih, makan. Terus tiba-tiba aku ingat, aku kayaknya kepikiran deh buat imajinasi ini. Aku buat ini deh, buat novel aku, buat buku aku. Terus nanti pas aku pulang di rumah, aku nanti bisa ketik atau tulis sendiri di buku. Oke, baik. Temennya Nada? Kalau aku sih ya pasti pernah, dan cara mengatasinya tuh aku lebih ke kayak istirahat sebentar, terus aku main dulu, baru aku nanti kalau udah pikiran lagi baru nulis lagi. Berarti lebih ke istirahat ya, Iya. bukan makanan atau minuman yang bisa Iya. naikin mood ya. Temennya satunya lagi? Saya juga sama seperti Zaskia, kalau lagi bosan pasti istirahat dulu. Nanti kalau udah mood atau udah kembali lagi kayak oh nulis lagi gitu. Atau ada makanan atau minuman juga seperti ini? Viva? Enggak. Berarti cukup istirahat saja ya? Iya. Oke. Sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari penonton. Ini untuk peserta siswanya. Kalau sedang kehabisan ide ketika melanjutkan cerita petualangan Bella, biasanya dari mana mencari inspirasi atau bagaimana cara menentukan ide baru yang petualangan Bella? Kalau aku sih cari ide barunya tuh dari buku-buku yang pernah aku lihat sebelumnya, terus aku juga lihat dari medsos Kak, terus aku juga sama kayak Kak Luna berdiskusi sama teman-teman aku, dan baru kalau udah menemukan ide yang bagus, aku nulis di bukunya. Itu berarti bukunya emang tentang berisi imajinasi yang kamu baca ya? Betul. Temennya selanjutnya? Kalau misalnya pendapatku pribadi, aku biasa kalau misalnya buat mencari ide-ide baru, karena aku bukan pondok ya, aku biasa mencari di internet gitu. Biasa kan kalau lagi scroll TikTok gitu, FYP, oh kayak gini kayaknya bagus ya buat cerita aku, simpen dulu. Terus kalau nanti kayak gini, ini kayak bagus buat cerita aku juga. Itu biasa aku lanjut buat nulis-nulis lagi. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa kalau misalnya cerita ini menarik dan nanti pasti bukuku itu
ceritanya lebih menarik dari yang lainnya gitu, kalau misalnya inspirasinya lebih banyak gitu. Iya, pernah. Gitu ya, jadi kayak berusaha dengan semaksimal mungkin biar karyanya jauh lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi untuk ibu guru. Dalam mendampingi anak-anak menulis, apa tantangan terbesar yang ibu rasakan terutama dalam mengembangkan tulisan tanpa menghilangkan karakter dan gaya mereka sendiri? Kalau saya sendiri yang merasakan tantangannya itu mungkin dari segi ide cerita, karena mereka kan masih usia SMP ya, jadi idenya itu tidak habis-habis, hal baru tuh ingin selalu dicoba gitu. Dan kalau saya pribadi sebenarnya tidak membatasi mereka ketika mereka mau menulis itu cerita apapun tuh saya tampung gitu ya. Jadi tidak apa-apa menulis, nah cuman tadi ya batasan, karena kita kan berada di lingkungan sekolah, lingkungan pondok, jadi tentu harus ada batasan. Karena kalau tidak dibatasi mereka ya khawatirnya ada cerita-cerita yang tidak seharusnya mungkin mereka tulis gitu. Nah hal itu yang menjadi tantangan, karena ketika misalnya mereka mau membuat ide yang mungkin sedikit ekstrim, misalnya terinspirasi dari games atau lain sebagainya, itu kan mungkin ekstrim ya, yang mungkin sepertinya belum layak lah untuk dibaca untuk anak seusia mereka gitu. Sehingga itu saya kan otomatis harus membantu dia mencari inspirasi lain yang mungkin bisa membangun imajinasi dia lagi, yang mungkin berbeda sedikit dari yang kesenangan dia gitu. Sehingga mereka akhirnya yang tadinya mungkin sulit akhirnya bisa kembali untuk menulis lagi, dan itu cukup menantang buat saya gitu. Berarti emang berperan penting banget ya Bu ya, guru pendamping ini dalam mendampingi siswa-siswa dalam berkarya. Ya baik Ibu, selanjutnya yang terakhir dari penonton pertanyaannya. Ketika pertama kali melihat Bella menjadi sebuah buku, apa yang dapat dibaca orang lain? Apakah yang Kakak rasakan saat pengalaman ini? Jadi kayak buku ini tuh udah jadi buku terus dibaca oleh para pembaca. Nah itu perasaannya gimana adik-adik? Itu tuh kalau misalnya itu kayak rasa seneng banget dan bangga sekali ketika karya kita menjadi buku. Ya saya sama seperti Akifah, yang pasti senang dan bangga, dan rasanya tuh melihatnya kayak saya menjadi lebih semangat lagi dan tertarik untuk menulis lagi gitu. Wah, Masya Allah, jadi tertarik pengen membuat karya baru lagi ya? Iya. Kalau teman-temannya, kalau buku Memeluk Langit Mendekap Bumi dibaca orang lain, gimana perasaannya? Tempat kayak mereka perasaannya pasti ada senang, ada bangganya juga. Yang awalnya kita cuma kayak coba-coba nih bikin cerpen gitu, misalkan, terus itu cuma tulisan biasa dan malah jadi buku yang bisa dibaca banyak orang. Juga harapannya bisa jadi motivasi atau bisa dilakukan di kegiatan sehari-hari mereka dari pesan atau moral yang ada di cerita itu. Wah, keren, apalagi namanya juga tercantum kan ya di buku itu, jadi lebih merasa lebih bangga gitu ya. Temennya selanjutnya? Saya menjadi lebih percaya diri dan senang juga, dan rasa ingin menulis karya lagi tuh ada gitu, pengen menulis lagi. Berarti kalau nanti ada pendampingan selanjutnya ikut lagi ya, kita nerbitin buku lagi ya, biar tambah banyak koleksi bukunya. Bismillah. Selanjutnya untuk Bapak, obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sebuah karya tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang karya hanya dimulai dari satu ide sederhana, satu pengalaman dan satu imajinasi, atau bahkan keberanian untuk mencoba menulis untuk pertama kali. Jadi pembahasan kita dan perbincangan kita siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik dari SMP IT Wahdatul Ummah yang sudah berbagi cerita dan pengalaman pada hari ini. Saya selaku host meminta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.